Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini kita bakalan sedikit beda ya pembawaannya, karena ya temanya juga kan udah ganti. Kalau kemarin kita ngebahas tentang Super Sentai terus menerus, kali ini kita bakal coba ngebahas tentang Kamen Rider. Dan temanya adalah series Kamen Rider apa yang menjadi favorit kalian. Dan seperti biasa, kita mulai dari gua dulu. Gua pribadi sebenarnya bingung ya, milih Kamen Rider favorit series ya. Ini kita ngomongin series favorit itu series apa? Karena ya banyak yang bagus ceritanya. Tapi gua memutuskan kalau Kamen Rider favorit gua adalah Kamen Rider Drive. Apakah ada yang udah nonton kalian? Kenapa alasannya gua suka Kamen Rider Drive? Karena pertama, udah lama banget nggak ada Kamen Rider yang karakter utamanya itu anggota dari suatu organisasi, khususnya si Drive ini atau si Shinosuke ini, dia itu anggota kepolisian. Terus yang uniknya lagi adalah si Shinosuke ini, dia itu identitas sebagai Kamen Rider-nya itu nggak boleh ketahuan pada awalnya ya, konsepnya kayak gitu. Dan itu udah jarang banget dimana karakter utama kita itu kalau mau berubah itu harus nyumput-nyumput supaya nggak ketahuan identitasnya siapa. Cuman karena suatu plot cerita dimana yang mengharuskan si Shinosuke ini berubah di depan umum. Itu episodenya cukup keren juga sih, episode 24 atau episode berapa gitu. Pokoknya yang di rumah sakit deh kasusnya. Terus ceritanya itu bisa gue bilang lambat di awal. Jadi ceritanya tuh awal-awal kayak lambat atau datar lah ya, datar. Terus muncul Machine Chaser, ceritanya mulai naik. Terus habis si Chaser debut, ceritanya langsung turun lagi. Kenapa bisa gue bilang turun? Karena Kamen Rider Drive ini konsepnya itu satu kasus 2 episode. Jadi misal di episode 1 itu muncul kasus, muncul monster dan bla bla blanya. Nah di episode 2 itu baru penyelesaian kasus dan ngalahin monsternya. Oke, kita lanjut. Jadi habis Machine Chaser muncul, kan tadi naik nih. Terus ceritanya itu mulai turun lagi karena ya tadi yang gue bilang kasusnya cuman gitu-gitu aja. Terus muncul lagi Kamen Rider Mahak atau Go, itu ceritanya naik lagi. Terus habis debut si Kamen Rider Mahak, ceritanya ya turun lagi nih. Nah cuman itu nggak lama sih turunnya, karena setelah itu ada episode dimana si Kamen Rider Drive ini dia ngelawan Machine Chaser, atau bisa dibilang itu kayak titik balik si Machine Chaser lah. Kan dia awalnya jahat, enggak sih, salah, awalnya dia itu baik jadi jahat dan pada akhirnya dia berubah jadi baik lagi. Nah mulai episode itu ceritanya mulai naik terus meningkat lah ya. Itu jarang sih Kamen Rider yang kayak gitu, soalnya kebanyakan contohnya Kamen Rider Build itu ceritanya dari awal udah ngebut nanjak terus. Jadi ya buat Drive ini menurut gue cukup unik, dan plot twistnya itu wah, kalian harus nonton sendiri lah karena emang keren ceritanya juga. Oke, sekarang kita mulai masuk ke jawaban dari kalian. Cuman nggak seperti biasa, kali ini gue bakal dipilih gitu, karena ternyata banyak banget yang ikutan. Kalau gue lihat ada sekitar tadi itu 24 episode 24 komenan. Jadi ya gak akan mungkin kan gue bacain ke 24-nya. Jadi gue bakal ya 10 kali ya, kita bakal pilih 10 aja. Tapi ya nggak adil kalau gue pilih misal dari yang paling awal atau dari yang paling terbaru. Jadi kita pilih secara random aja. Oke, kita ke 10 ya, duplikatnya. Terus reply nggak usah deh. Coba kita lihat ada berapa. 22, jadi berkurang 2. Tadinya kan gue bilang 24 ya, sekarang 22. Oke, yang pertama ada dari siapa nih? Ihwanu Gaming, komennya Kamen Rider favoritku itu Kamen Rider Build. Alasannya karena ceritanya menarik, banyak hal yang mengejutkan sehingga ingin untuk menonton setiap episodenya.
dan memiliki banyak form. Oke, Kamen Rider Build buat yang mungkin lupa bentuknya atau kayak gimana ya. Nah, Kamen Rider Build tadi kan udah gua singgung ya sebentar. Kalau Kamen Rider Build ini ceritanya dari awal itu udah ngebut, udah nanjak lah pace ceritanya. Dan tadi dia bilang apa? Banyak hal yang mengejutkan. Iya, bener banget, banyak hal yang mengejutkan, dimana kayak misal asal usul si Banjo Ryuga, terus Sento itu siapa sebenarnya, terus gue lupa nama yang ini, paman kacamata itu siapa, terus Misora itu siapa, terus konflik antar wilayah seberang itu bener-bener dibuat menarik banget sih. Dan ya, gue jujur gue juga suka, cuman ya gitu, gue tetap milih Kamen Rider Drive sebagai seri favorit gue. Oke, yang berikutnya yang kedua ya, berarti ya apakah yang kedua Tekton Channel. Oke, series Kamen Rider paling saya suka adalah Kamen Rider Zio, karena tema dari Zio adalah waktu dan memunculkan para veteran rider terdahulu sama kayak Gokaiger gitu. Oke, buat yang nggak tahu atau lupa, lagi-lagi Kamen Rider Zio. Nah, Kamen Rider Zio ini dibuat atau ditayangkan sebagai perayaan ke-20 dari series Heisei Kamen Rider, atau bisa dibilang ini seri ke-10 dari Heisei PES kedua. Cuman kayaknya Heisei PES itu sebutan yang cuman dibuat oleh fans dah, setahu gue ya. Dan ya, Zio ini ceritanya cukup gimana ya, seru karena seperti yang tadi dia bilang, banyak munculin veteran-veteran atau aktor asli dari series Kamen Rider terdahulunya. Tapi dari segi cerita ini cukup sedikit bingung, jujur aja gue sedikit bingung dengan alurnya, apalagi dengan kemunculan Zero Wars, Black Kurowas, dan Wos lainnya. Itu bener-bener kayak ngebuat timeline dari si Zio ini tuh banyak. Tapi gue nonton sampai full dan gue tetap paling suka sama debut dari Zio di final episode. Itu epicnya kerasa banget. Oke, next, yang ketiga Fajar Pratama. Kamen Rider favorit saya, Kamen Rider favorit adalah Saber. Alasannya bisa mengetahui mitologi hewan dan cerita fiksi yang ada di dunia. Kamen Rider Saber. Oke, fun fact, jujur aja gue belum nonton sama sekali episode dari Kamen Rider Saber. Satu episode pun gue belum nonton. Tapi gue tetap ngikutin infonya. Kayak misal nih, dibalik siapa sih ini yang warna ungu, naga ungu itu siapa? Ya intinya gue tetap ngikutin info-info dari Kamen Rider Saber ini. Dan jadi ya gue nggak bisa ngomong banyak, tapi seperti yang dia bilang, dapat mengetahui mitologi hewan dan cerita fiksi itu ya benar. Karena sumber kekuatannya atau Wonder Right Book-nya itu ya terbuat dari mitologi hewan dan cerita fiksi itu tersendiri. Kayak si Saber ini hewan mitologi, terus ini siapa, Kenzan ini cerita fiksi, dan Blaze ini dari hewan. Oke, itu dia Kamen Rider Saber. Ini yang ketiga ya. Sekarang keempat. Oke. King Ngecheras, Kamen Rider favorit build karena satisfying pas denger botolnya dikocok. Oke, kita nggak usah lihat ini ya, karena tadi kan kita udah lihat Kamen Rider build itu kayak gimana. Dan alasannya karena satisfying pas denger botolnya dikocok. Asli, jujur, gua pun ngerasa seperti itu. Pas soalnya dikocok, itu keren banget sih. Karena gua sempat mikir kalau gua pengen punya, ya walaupun bukan DX kayak standarnya, pasti full botol buat iseng aja gitu, dikocok-kocok gitu. Itu asik sih sebenarnya. Oke, itu dari dari King Ngecheras. Next, kelima juga lupa keberapa lagi. Kelima, Jasmine Mazani komen, Kamen Rider favorit Ryuki.
Alasannya ceritanya menarik, bentuk-bentuk ridernya juga keren, monsternya gahar dan temanya yang anti mainstream. Serta setiap rider yang mati selalu bikin nangis. Sebenarnya rider lain seperti Kugal, Kid of Fight dan Blood juga jadi favoritku, tapi Ryuki lah yang paling membekas dan jadi rider favoritku. Oke, Kamen Rider Ryuki. Jujur aja gue nonton Ryuki waktu masih tayang di TV ya. Tapi gue nggak, dan seinget gue nonton sampai tamat, tapi gue itu bener-bener lupa gimana cerita dari Kamen Rider Ryuki nih. Yang gue tahu adalah pertarungan antara para rider untuk mencari satu pemenang dan nanti bakal bisa ngabulin permintaan atau gimana gitu ya. Terus dia bilang bentuknya unik, terus monsternya gahar ya. Itu gue setuju banget sih, karena emang konsep dasar dari Kamen Rider Ryuki itu kontrak monster. Jadi tiap rider punya monsternya masing-masing dan bentuknya keren-keren. Terus ya seperti yang tadi gue bilang, kan tadi konsepnya adalah pertarungan antar rider, berarti pasti banyak yang mati. Dan yang setahu gue, bahkan karakter utamanya tuh mati duluan dibanding nih si second ridernya. Jadi itu bener-bener cukup unik juga sih. Oke, Kamen Rider Ryuki. Next ke-6. Oh, tadi udah nih Fajar pertama. Ke-6 di Storytel apa lagi? Bukan itu, dia cuma komen. Just 5 Januari lagi. Masa dari segitu banyaknya? Yang kepilih itu lagi cuy, sumpah. Oke, ada dari Ferry Dwi Aprilio. Kamen Rider kesukaanku Vice karena temanya bagus, simple dan juga tema teknologi canggih. Kamen Rider Vice itu logonya Kamen Rider 555, tapi dibacanya itu Vice mana ya? Nggak ada ini lagi, nggak ada logonya, nggak ada posternya. Nah, jadi ya udah, ini poster buat movie-nya, dimana ada Kamen Rider Orga dan Kamen Rider Saiga. Jadi tadi alasan dia apa? Karena temanya bagus, simple dan juga tema teknologi canggih. Iya, teknologinya di seri ini bener-bener mantep banget, dimana semua drivernya itu dibuat oleh perusahaan yang namanya Smart Brain. Dan monster-monsternya juga diciptakan ada sangkut pautnya dari si perusahaan itu. Ibaratkan sebuah perusahaan yang ngebuat virus, pasti mereka juga ngebuat antivirusnya. Jadi ya ada monster dan ada rider buat ngebasmi para monsternya. Dan setiap setiap beltnya itu bisa dipakai ke orang lain, tapi ada syaratnya, bisa ganti-ganti user lah istilahnya. Oke, ini yang ke-6. Next, yang ke-7 ya. Ke-7 siapakah? 7 Laksamana Bayu. Bang, kalau aku suka series Kamen Rider X8 karena temanya itu game. X8, jujur aja, X8 ini gue tetap suka. Dan gue nggak ngerti ya, kenapa banyak yang nggak suka sama X8. Atau malah banyak yang bilang kalau Kamen Rider X8 itu seriesnya jelek dan ampas. Jujur aja, gue bingung itu kenapa. Karena ya mungkin dari bentuknya sih, kebanyakan orang nilai dari bentuknya, kayak ini apaan, ada mata-mata, ada pupilnya gitu, terus warnanya warna-warni, terus pas bertarungnya banyak efek-efek aneh yang nggak ada di Kamen Rider sebelumnya. Ya menurut gue ceritanya cukup bagus sih. Jujur gue nggak ngerti kenapa banyak yang bilang seri ini ampas. Bahkan final formnya aja itu kan dibuat, final formnya itu muncul karena ada last bossnya, yaitu Kamen Rider, waduh gue lupa lagi namanya siapa, Kamen Rider pokoknya bapaknya si Kuroto itu. Nah kalau si bapaknya si Kuroto itu nggak muncul, mungkin nggak bakal ada Hyper Muteki, karena Hyper Muteki itu bener-bener dibuat untuk nge-counter si Kamen Rider ini nih, hijau. Siapa ya, lupa namanya, terbaik X8 ke-8 ya, 8 or 9 ini. Seri 8 Oke, karena 25 jadi kayaknya 4 menit lagi deh. Tergantung ya ini berapa lagi.
Oke, Bertomov. Dia bilang Kamen Rider Ryuki karena memberikan banyak ending dan cerita yang banyak. Yes, endingnya itu ada ending series, terus ada ending movie, dan ada satu lagi ending di apa ya, Hyper DVD atau apa gitu. Intinya punya 3 ending deh setahu gua Kamen Rider Ryuki ini. Oke, kita next. Kita ke 9 apa ke 10 ini? Siapa itu? Wildan Sunny. Kamen Rider favoritku adalah X8, alasannya kuat dan Dokter Game. Soalnya aku suka main game. Dan ya, Kamen Rider X8 ya udah seperti itu. Temanya tentang game, terus virus game ya. Virus dimana nyelesainnya harus lewat game. Dan ini yang terakhir ya. Terakhir? Nope, bukan itu. Terakhir. Tik Tik Santika. Bang, kalau series Kamen Rider Zi-O. Bang, kalau series Kamen Rider Zi-O. Kenapa? Karena series yang seru dan banyak Kamen Rider yang muncul. Terima kasih. Yap, sudah pasti banyak rider yang muncul karena ini temanya tentang mengumpulkan kekuatan rider terdahulu. Dan ada juga rider-rider yang dari masa depan atau sebutannya itu Mirai Rider, di mana ada 3 Mirai Rider. Yang dua pertama itu gue suka banget dengan ceritanya, sedangkan yang Mirai Rider ketiga atau Kamen Rider Ginga itu bener-bener aneh banget, tiba-tiba muncul, nyerang, dikalahin, dan akhirnya dapat kekuatannya. Itu sih salah satu komplain terburuk gua buat series Kamen Rider Zi-O adalah asal muasal dari Kamen Rider Ginga. Itu aja sih. Dan ya kayaknya udah semua. Dan ya kayaknya udah semua ya. Udah sih 259 jadiin 1 menit lagi. Dan terima kasih buat yang udah ngikutin sore-sore dan buat yang udah ngasih jawaban kalian juga. Maaf kalau emang nggak kebaca karena ini ya terpilih random. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tema untuk episode depan itu adalah kalau episode ini kan tentang seriesnya. Nah, untuk episode depan itu Kamen Rider utama favorit kalian atau main karakter favorit kalian. Terus alasannya kenapa? Dan ya, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah selalu ngikutin konten sore-sore. Dan ya udah, sampai berjumpa di next episode. Bye bye. Ciao.